Kecurigaan Presiden Prabowo Subianto bahwa PDIP berada di balik demonstrasi besar Agustus 2025 akan membawa konsekuensi serius, bukan hanya pada hubungan kedua kekuatan politik ini, tapi juga pada arah demokrasi Indonesia menjelang 2029. Meski PDIP awalnya tidak secara resmi menyatakan diri sebagai oposisi, langkah Prabowo mencopot pejabat-pejabat dekat PDIP lewat reshuffle membuat ruang partai itu di pemerintahan semakin menyempit. Kondisi ini akan memaksa PDIP bergerak keluar sistem, memperkuat diri sebagai oposisi jalanan. Demonstrasi, kritik keras, dan narasi delegitimasi bisa menjadi strategi utama PDIP untuk merebut perhatian publik. Hubungan panas Prabowo-Megawati berpotensi menciptakan polarisasi baru, pro-Prabowo versus pro-Megawati. Masa akar rumput PDIP yang solid bisa menjadi kekuatan tekanan jalanan. Sementara Prabowo akan semakin mengandalkan loyalis militer, birokrasi, dan partai koalisi lain. Ketegangan ini berisiko memicu instabilitas sosial jika dibiarkan berlarut. Prabowo mungkin berhasil mengamankan kabinet dengan menyingkirkan PDIP, tetapi stabilitas pemerintahan tetap rapuh. Setiap kebijakan yang tidak populer akan mudah dijadikan bahan serangan oleh PDIP. Demonstrasi besar seperti Agustus bisa terulang, bahkan lebih luas jika ekonomi melemah atau isu hukum tak terselesaikan. Kecurigaan ini akan membentuk konfigurasi baru menuju Pilpres 2029. PDIP kemungkinan akan tampil sebagai kekuatan oposisi utama, mengusung figur alternatif yang bisa menandingi warisan Prabowo. Koalisi pendukung Prabowo akan berusaha mempertahankan kendali dengan memperkuat mesin politik di luar PDIP. Partai-partai menengah, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, akan memainkan peran kunci sebagai penentu arah koalisi berikutnya. Kecurigaan terhadap PDIP dalam demonstrasi membuat relasi Prabowo dan Megawati memasuki fase jalan buntu. Megawati merasa dikhianati setelah partainya disingkirkan. Prabowo sulit lagi memberikan ruang ke PDIP tanpa dianggap lemah oleh basis pendukungnya. Artinya, rekonsiliasi politik besar hampir mustahil, kecuali muncul mediator kuat atau krisis nasional yang memaksa keduanya berdamai. Jika polarisasi ini terus berlangsung, ada dua kemungkinan. Sisi negatif, politik jalanan makin dominan, sementara reformasi struktural, hukum, kepolisian, peradilan terabaikan karena energi habis untuk konflik elit. Sisi positif, lahirnya oposisi kuat, PDIP, bisa memperbaiki check and balance, mengurangi risiko absolutisme kekuasaan Prabowo. Kecurigaan Prabowo terhadap PDIP atas demo Agustus bukan sekadar konflik sesaat, tapi titik balik yang bisa menentukan arah politik Indonesia hingga 2029. PDIP berpotensi menjadi oposisi utama, sementara Prabowo akan berusaha mengonsolidasikan kekuasaan tanpa partai banteng. Pertanyaannya kini, apakah Prabowo mampu menjaga stabilitas sambil melakukan reformasi struktural, atau justru terseret dalam pertarungan jangka panjang dengan PDIP yang bisa memecah energi bangsa?